Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia selalu menonton video-video yang saya upload setiap harinya. Saya doakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai wajib stop bayar pinjol. Kenapa harus selalu wajib stop bayar pinjol? Karena dengan stop bayar pinjol justru hidup Anda akan lebih aman, lebih sejahtera, lebih bahagia daripada terus-terusan Anda membayar pinjaman online. Dan ini alasannya kenapa Anda wajib stop bayar pinjol. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Ini video ini sengaja nggak saya edit-edit, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kacaletot ataupun kata-kata yang istilahnya kurang pantas diucapkan karena ini sengaja tidak saya edit-edit. Ini pengalaman saya pribadi ketika dulu saya selalu merawat pinjaman online. Waktu itu saya selalu berusaha menjadi orang baik dan selalu membayar hutang di pinjaman online berapapun itu hutangnya. Ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang sampai 8 juta, 7 juta, itu dulu seperti itu. Saya selalu berusaha membayar hutang di pinjaman online karena waktu itu asumsi saya kalau saya merawat pinjaman online, nama baik saya akan baik, skor kredit akan baik, dan saya masih bisa mengajukan kredit di perbankan lain. Itu mindset saya waktu itu seperti itu. Tapi setelah dijalankan ternyata justru hal itu salah. Ketika saya berusaha terus merawat pinjaman online, menyuburkan pinjaman online, terus-terusan menjadi orang baik, membayar hutang di pinjaman online, perlahan-lahan apa yang saya miliki itu tergerus. Apa yang saya miliki perlahan-lahan ada yang sampai dijual. Itu bahayanya merawat pinjaman online. Karena pinjaman online itu ada yang seperti seolah-olah data-data itu dialihkan kemana-mana gitu. Dalam arti awalnya kalian kan biasa membayar utang itu dengan persentase 0,4% per hari di pinjaman online legal. Nah, tetapi setelah beberapa bulan dirawat, selalu setia membayar, justru data-data kita seolah-olah dialihkan. Dan tiba-tiba perusahaan pinjol itu menaikkan persentase bunga. Ada yang sampai 0,8% per harinya. Padahal di perjanjian awal kan 0,4% per hari. Nah, tetapi memang si pinjol itu waktu kita misalkan mengajukan lagi setelah beberapa bulan menjadi nasabah pinjol tersebut, tiba-tiba bunganya jadi berubah jadi lebih mahal ketika membayar cicilannya yang asalnya 0,4% per hari jadi bisa mencapai 0,8% per hari. Nah, ini yang harus diwaspadai tanpa kalian sadari karena kalian kan selalu menjadi orang baik membayar hutang di pinjaman online. Ingat, hutang di pinjaman online itu berbeda dengan hutang di perbankan lainnya. Karena yang namanya pinjaman online itu sistemnya online, kita tidak ketemu dengan orangnya, tidak ada perjanjian secara fisik ditulis langsung, tidak ada secara digital dilakukannya semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada jaminan data-data kita akan aman, tidak ada jaminan perjanjian-perjanjian tersebut akan ditepati, baik itu oleh pinjol ataupun oleh nasabahnya. Karena kenapa? Karena setiap kita terus-terusan menjadi nasabah yang baik, nasabah prioritas pinjol, justru pihak pinjol memanfaatkan kita. Dimanfaatkan data-data kita itu. Misalkan bisa saja dialihkan ke pihak lain dan bagi hasil antara pinjol dengan pihak tersebut. Itu pernah terjadi. Karena saya pinjam yang awalnya 0,4% per hari, bunganya tiba-tiba berubah. Jadi cicilannya lebih mahal. Nah, dari situ karena saya selalu menjaga skor kredit, selalu ingin tetap baik nama baik saya, selalu menjadi nasabah prioritas pinjol. Nah, dari situ ternyata itu hal yang bodoh. Waktu itu mohon maaf karena saya lagi kurang sehat. Sengaja video ini saya edit-edit biar mungkin ada orang yang lebih percaya. Kalau dieditkan itu mungkin katanya mungkin settingan atau apa. Ini sengaja batuk atau apapun nggak apa-apa lah. Yang penting saya berusaha mengedukasi masyarakat agar jangan sampai terjebak hutang di pinjaman online. Nah, ini pengalaman saya dulu. Jadi lebih baik kalian berhati-hati terhadap pinjaman online mau legal atau ilegal sama saja. Jangan sampai Anda memilih wah ini mah pinjol legal aman,
legal OJK dan sebagainya, jangan berpikir ke situ. Sama, legal ilegal sama. Dulu saya minjamnya hanya di pinjol legal semua. Walaupun ada beberapa pinjol ilegal yang saya kenal tapi tidak saya gunakan, hanya teman-teman saya yang menggunakannya. Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati dengan pinjaman online. Jangan berpikir Anda merawat pinjol itu akan lebih baik. Dengan merawat pinjol akan lebih menghancurkan hidup Anda. Harus Anda tanamkan lebih baik kalau Anda sudah mencoba meminjam di aplikasi pinjaman online baik legal atau ilegal, dan ketika waktu bayar Anda sudah tidak mampu bayar, saat itu pula Anda memutuskan harus stop bayar, wajib stop bayar. Jangan terus-terusan Anda mencoba meminjam lagi ke pinjol yang lain. Meminjam lagi ke pinjol yang lain itu adalah pintu kehancuran Anda, pintu menuju kehancuran hidup Anda. Segala sesuatu yang Anda miliki perlahan-lahan akan habis digerus. Karena itulah sistem pinjol. Gali lubang tutup lubang akan menjerumuskan Anda ke dalam lubang hutang yang semakin besar dan Anda tidak mungkin melunasinya. Walaupun Anda berusaha melunasinya, tapi pasti semua aset yang Anda miliki pasti akan habis. Kenapa saya bilang harus wajib stop bayar pinjol? Pertama, tingkat bunga yang mungkin saja berubah-ubah. Bisa berubah-ubah, itu pengalaman saya pribadi. Lalu kenapa harus wajib bayar pinjol? Nah, di saat Anda sudah tidak mampu bayar, solusinya stop bayar pinjol, jangan meminjam lagi. Jadi bukan saya menyuruh Anda untuk jangan bayar utang, bukan, tapi karena keadaan Anda tanpa Anda sadari Anda sudah merasa tidak sanggup bayar, tetapi memaksakan membayar karena ingin menjaga skor kredit agar tetap bagus. Celakalah Anda di kemudian hari. Jadi sebaiknya kalau Anda sudah minjam di satu aplikasi dan sudah tidak mampu bayar, solusinya adalah stop pembayaran, gagal bayarkan. Dengan gagal bayar Anda hanya mempunyai satu lubang hutang, tidak meminjam lagi. Masalah nanti Anda punya uang untuk membayar atau tidak itu terserah Anda. Hanya stop bayar pinjol, jangan dibayar lagi untuk menghentikan agar Anda jangan gali lubang tutup lubang. Kalau sudah gali lubang tutup lubang, Anda tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang pinjaman online. Tapi kalau misalkan Anda hanya mempunyai hutang di satu aplikasi pinjol dan Anda menyetop pembayaran karena ketidakmampuan bayar dan jangan gali lubang tutup lubang, mungkin ke depannya Anda tidak akan terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Jadi stop bayar pinjol adalah solusi terbaik ketika Anda sudah merasa tidak mampu bayar. Jangan memaksakan membayar karena alasan skor kredit agar tetap bagus. Skor kredit itu tidak masalah, mau di blacklist atau tidak masalah. Justru Anda akan terjauh dari hutang riba pinjaman online. Dengan skor kredit buruk, hidup Anda akan lebih bagus. Jadi milih mana? Milih skor kredit bagus tapi hidup Anda lebih hancur, atau skor kredit jelek tapi hidup Anda lebih baik? Sudah saya lakukan. Karena saya sudah terus-terusan menjadi orang baik, merawat pinjaman online, membayar hutang pinjol, tapi dimanfaatkan oleh pinjol itu ada yang sampai mengalihkan data saya. Diduga mengalihkan data itu karena bunganya yang 0,4% per hari. Saya biasa bayar dan nomor virtual akunnya nama pinjolnya tersebut. Setelah bunganya naik, bunganya berubah lebih tinggi. Setelah saya coba bayar di nomor virtual akun tersebut, justru yang dituju bukan nama pinjolnya, tapi malah nama perusahaan lain, perusahaan jasa transfer. Nah itulah makanya harus berhati-hati kenapa Anda wajib stop bayar pinjol. Ketika Anda sudah tidak mampu bayar, jangan terus-terusan membayar. Kalau Anda terus-terusan membayar dan terus-terusan menjadi nasabah prioritas pinjol, hidup Anda akan dimanfaatkan oleh perusahaan pinjol tersebut, oleh oknum-oknum yang ada di perusahaan pinjol tersebut. Walaupun mungkin pihak pinjolnya tidak mengakui bahwa mereka mengalihkan data ke pihak lain, tapi ada oknum-oknum di balik pinjaman online yang memanfaatkan data Anda dan mengeruk sepenuhnya harta benda Anda dan memiskinkan hidup Anda sampai Anda betul-betul miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Jadi sebelum Anda hidup miskin oleh pinjol, lebih baik Anda stop pembayaran kalau Anda sudah merasa tidak sanggup bayar. Jadi tanya dulu pada diri Anda ketika Anda mempunyai hutang di pinjaman online, baik itu sudah satu aplikasi atau dua aplikasi pinjol. Kalau di hati Anda sudah merasa tidak sanggup bayar, stop pembayaran, itu wajib. Jangan terus-terusan meminjam lagi ke pinjol yang lain. Akhirnya kalau misalkan dari pinjol udah nggak dikasih,
dan kalian berusaha meminjam ke tempat lain, ke leasing, ke multi finance, gadain rumah, gadain BPKB, itu hancur hidup kalian. Hidup kalian hancur hanya demi menyuburkan pinjaman online dengan menjaga skor kredit. Tapi kalau kalian stop pembayaran, hidup kalian akan lebih baik dan pinjol akan kehilangan nasabahnya. Jadi itulah yang harus kalian lakukan, wajib stop bayar pinjol ketika kalian sudah merasa tidak sanggup bayar sebelum hidup Anda hancur, menjaga skor kredit, dan akhirnya Anda tidak sadar harta benda kalian habis dan kalian dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang saat ini sudah terlanjur terjerat hutang pinjaman online, segera sudahi semua ini. Jangan memaksakan diri membayar di hutang pinjaman online ketika Anda sudah tidak mampu bayar. Dan buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengenal pinjaman online, jangan coba-coba sekali lagi meminjam uang di pinjaman online kalau Anda tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjol tersebut. Karena kalau terus-terusan Anda berusaha meminjam di pinjaman online sementara Anda tidak paham, Anda akan berpotensi dijerat dan dijebak. Itulah konsep pinjaman online itu, awalnya membantu tapi ujung-ujungnya menjerat dan menjebak sehingga Anda tidak bisa keluar dari jeratan hutang di pinjaman online. Nah, untuk keluar dari jeratan hutang pinjaman online hanya satu solusinya, yaitu gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut, lalu kalian fokus dengan kehidupan kalian, mencari uang, membangun masa depan kalian, membangun hidup kalian dan keluarga. Jangan terus-terusan mengembangkan pinjaman online. Bangun masa depan kalian lebih baik, jangan membangun masa depan pinjol yang lebih baik. Itu keliru. Lebih baik hancurkan pinjol dan sejahterakan hidup Anda. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.